Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video lanjutan part kedua kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur daripada input biodata. Baik, langsung saja. Oh ya, sebelum saya masuk ke fitur input biodata, saya akan menjelaskan lagi atau menjelaskan ulang karena di video sebelumnya saya rasa belum lengkap. Kita belum menambahkan fitur minimal karakter, berapa karakter kata sandi, lalu sama validasi emailnya udah pernah dipakai apa belum. Terus itu aja sih. Sama saya belum melihatkan lengkap backend daripada fitur login dan registrasi PPDB ini, seperti roadsnya belum kemarin. Oke, langsung saja. Saya akan mulai penggunaan aplikasinya dulu, web aplikasinya dulu. Misal kita inputkan siapa ya, Widi lala@gmail.com. Misal saya kan udah punya email siswa@gmail.com. lalu kita kalau udah pernah punya atau udah pernah ada yang registrasi menggunakan email ini, maka ada ini pesan email sudah terdaftar. Jadi kita nggak bisa pakai email ini. Lalu kalau kita paksakan lagi menggunakan email ini saat kita daftar, misal kita isi password cuma 4 digit, terus ada pesan ini, kalau kata sandi kurang dari 8 karakter. Ini kalau kata sandi nggak match, konfirmasi kata sandi tidak cocok, password. Ini kalau kita paksakan menggunakan email yang sama. Ini muncul, silakan perbaiki email yang sudah terdaftar. Sebentar, kita hapus dulu. Ini sudah bisa kita daftar. Kita sudah berhasil registrasi. Oh iya, ini juga ada fitur tambahan untuk melihat defaultnya tipenya password. Ketika kita pencet toggle ini, maka tipenya menjadi teks, bisa dilihat. Ini juga sama di sisi login juga ada fitur ini juga, lala@gmail.com. ini password. Sebelum kita masuk ke fitur biodata, saya akan menjelaskan mengenai, bentar, kita taruh di sini saja. Menjelaskan fitur login dan registrasi dulu ya. Di login saya cuma nambahin ini, nambahin ini show password
defaultnya false. False berarti dia ini nya pakai mata yang password, yang tipenya password defaultnya. Sebentar. Ya ini. Lalu udah itu saja sih. Terus saya juga import ini dari React untuk iconnya, terus sama register. Udah saya nambahin fitur, beberapa fitur sih, kayak itu tadi tipe penyesuaian tipe emailnya. Nah ini kalau password false, kalau password true, kalau password kan dia defaultnya false. False itu apa? False itu ini berarti kan dia off, pokoknya gitu. Defaultnya dia ini kalau matanya, kalau benar kita salah. Nah kalau dia ketutup gini dia nggak bisa, kalau kebuka dia bisa. Bentar, BPDP gini. Ya ini cuma nambahin ini sama ini buttonnya itu doang. Oh iya, sama ini validasi buat ini pengejakan jika password tidak sama dengan confirm password maka tampilin pesan ini. Lalu kalau password panjangnya kurang dari 8 maka tampilin pesan ini. Kalau emailnya kita maksa buat email yang sudah ada, kita tampilin pesan ini. Udah itu aja. Lalu kita langsung saja. Oh iya, routes-nya belum saya tunjukin. Routes. Nah ini ada routes. Sebelumnya kan saya di video part pertama belum menjelaskan mengenai routes-nya. Jadi nah di sini ini routes untuk autentikasi. Nah awalnya nah di sini kita bikin routes untuk user untuk autentikasi, dimana sudah saya grup rootnya menggunakan variable user. Saya grup dengan /users, dimana setiap kita mengakses routes ini di depannya harus ada users karena sudah saya grup. Nah kalau ingin pakai register post register, maka URL-nya ini dia akan mengarahkan register. Nah dia akan mengarahkan ke controller ini, controller register. Terus kalau post, begitupun juga dengan post, dia akan mengarahkan ke login. Begitupun juga ke check email. Nah check email ini untuk validasi email dari backend, emailnya udah ada apa belum. Kalau udah ada dia akan mengirim pesan error lalu ditangkap dari front end.
di front end dicek, kalau statusnya dia error maka dia akan menampilkan email sudah terdaftar gitu. Lalu kita lanjut saja ke bagian biodata. Di bagian biodata bisa kita inputkan email lala@gmail.com, password ini. Nah, di biodata untuk tampilan sudah saya perbaiki lagi menjadi lebih baik dan tidak terlihat lebih banyak. Nah, di sini saya juga udah menambahkan validasi untuk NISN, NIK sama kartu keluarga, harus berapa digitnya itu. Terus di sini saya juga mengubah layout daripada fieldnya. Ada yang satu baris isinya 4, ada yang satu baris isinya 3. Oke, kita coba saja. Lala Nurmala, misal NISN siswa. Nah, misal kita inputkan 3 digit. Nah, dia langsung muncul bahwasanya NISN harus terdiri dari 10 digit angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia nggak bisa lebih dari 10 digit dan tidak bisa diinputkan dengan huruf. Jadi kalau udah 10 digit nanti pesannya akan hilang. Ini juga misal 1, 2, 3, NIK harus terdiri dari 16 digit angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kalau sudah 16 digit dia errornya hilang. Bukan error sih pesannya ya. Nah, jadi dia mengeceknya ketika fieldnya abu-abu ya. Ini juga harus 16 digit. Kalau udah 16 digit dia udah hilang. Terus ada tempat lahir. Tempat lahir saya ada ini Kediri, tanggal 15, tanggal berapa itu? 30 September 2020. Ini misal pilih kelaminnya perempuan, kalaunya misal kepercayaan, anak kedua dari pernikahan pertama. Ini juga kita nggak bisa nginputin huruf, cuma angka. Awalnya ada alamat jalan, Jalan Raya Kediri. Ini kota sama kabupaten udah saya jadikan satu. Kemarin kan ada revisi bahwasanya kota atau kabupaten itu setara, jadi saya ganti dengan ini. Misal kota atau kabupaten Kediri, RT 11 RW 3, Kecamatan Pates, Desa Kelurahan Wonorejo, Tanjung Anom. Misal terus sama nomor telepon ini. Nah, kalau sudah semua terisi, kita bisa klik simpan. Ini juga sudah saya tambahin required ya. Jadi ketika belum lengkap terus kita simpan, maka tampil ini harap isi bidang ini. Nah, jadi saya memutuskan bahwasanya input biodata ini tidak saya kasih fitur edit. Jadi sekali simpan nanti ada konfirmasi dari front end
peringatan bahwasanya data yang sudah disimpan tidak dapat diedit. Jadi si student ini harus mengecek datanya dulu sebelum benar-benar ingin menyimpan, karena kalau sudah disimpan tidak bisa diedit. Saya memutuskan seperti ini alurnya. Terus kalau udah yakin kita klik iya simpan. Nah, kalau udah muncul alert ini, biodata berhasil disimpan. Oke. Lalu saya akan menjelaskan di sisi backend-nya. Backend biodata. Kita ke model dulu. Di model ada ini ID, user ID, user ini untuk foreign key, ada user, NIK, NISN, student name, street address, RT, RW, family card, nomor atau keluarga, tempat lahir, tanggal lahir, anak dari pernikahan ke berapa, district ini ya, village, pound, gender, religion. Nah, di sini saya user pakai tipe data user. User ini adalah struct daripada tabel user. Jadi kalau kita tekan ini, dia mengarah ke user. Ini model daripada user. Lalu lanjut kita ke biodata. Ada NIK, semuanya saya kasih string sih biar gampang, kecuali ini birth date kita kasih time, tipe data time atau waktu, terus gender ini tipe datanya, kita pakai gender type. Kita mendeklarasikan ini type, gender type, dimana isinya ini gender male, gender tipenya apa, laki-laki atau female, perempuan. Terus religion type ini ada 7 kepercayaan, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan. Sesuai tambahan dari Pajis, tambah kepercayaan. Sini ada validasi religion. Kalau isinya ini dia true, kalau enggak dia kasih false inputannya. Gender juga kita kasih validasi. Lalu kita lanjut ke controller. Setelah model kita ke controller. Ke root dulu aja. Kita ke root dulu, biodata root. Nah, kan awalnya saya berpikir kalau ada fitur edit sama delete, tapi kayak kurang cocok gitu menurut saya. Jadi saya komentar aja dulu, nanti kalau sewaktu-waktu saya butuh saya tinggal komentar. Nah, sama seperti root user tadi, di sini saya grup rootsnya jadi student biodata. Nah, di sini ada middleware JWT sama middleware role middleware. Jadi kalau kita mau mengakses root ini, kita harus ada token JWT sama role kita siswa. Kalau kita role-nya bukan siswa, maka tidak bisa mengakses ini. Oh iya, middleware-nya ini untuk pengecekan aja sih. Nanti di sini muncul. Kita pakai metode apa? Pakai metode get biodata role-nya, role from token siswa. Role yang diizinkan siswa kita compare sama enggak. Kalau sama kita izinkan. Nah, kita compare pakai ini. Oke, kita kembali ke biodata roots yang student. Nah, kalau
JWT-nya, token JWT udah ada, lalu role-nya juga siswa, kita bisa mengakses student biodata /post sama /get. Slash untuk post biodata, get untuk ini mengambil biodata. Kita coba. Terus ini kalau udah nanti diarahin, kalau udah bikin ini kita daftarin di routes.go. Nah ini untuk out tadi kita udah daftarin. Nah untuk semua, kalau kita mau ini udah saya grup semua ya. Jadi kalau mau mengakses endpoint ini, semua ini awalnya harus API versi 1. Bebas sih mau dikasih apa, tapi saya kasih API versi 1. Nah nanti ini routes untuk student. Tadi kan kita udah bikin student biodata routes. Nah ini kita daftarkan di situ. Nah kalau post dia akan mengarahkan sini. Nah ini controller daripada post biodata, yaitu adalah create. Dia diarahkan ke create. Sama seperti sebelumnya, kita bikin, ya ini sudah saya pisah-pisah juga type-nya supaya rapi. Ini untuk variabel input, isinya apa? Isinya biodata input. Nah ini adalah field yang harus diisi oleh student ketika menginputkan atau meng-create sebuah data atau entry atau record data daripada biodata. Kita harus mengisi itu. Body parser. Oh iya, sebelum saya lupa, kan kemarin saya pakai fetch API bawaan daripada JavaScript. Nah sekarang saya konsisten kan pakai library Axios. Yang login sama register saya pakai Axios. Mana? Mana ya? Oh ya ini post register. Ini pun sudah saya pecah-pecah lagi. Nah post register. Nah ini saya pakai Axios. Ini apa ya? Axios instance-nya. Nanti kalau saya ingin mengubah, jadi tinggal ubah satu aja, nggak usah ubah harus semua, karena kita deklarasikan cuma satu kali. Jadi kita ngubah cuma satu kali, bikin satu kali bisa dipakai di beberapa tempat gitu. Ini untuk API saya masih perbaiki yang login biodata sama register karena keburu sama deadline. Ini login pokoknya udah saya ganti ke Axios. Ini berarti parsing. Nah ini kita parsing inputannya valid apa enggak. Kalau enggak dia mengirimkan pesan invalid input. Ini juga validate gender yang saya sudah jelaskan tadi. Nah ini kalau pokoknya dia kalau yang dikirim, misal dia ngirim selain laki-laki dan perempuan, maka dia akan mengembalikan error.
gitu. Lalu begitupun juga dengan religion. Nah, ini get user ID from JWT. Jadi kita mengambil user ID dari JWT, dari token. Nah, ini cek jika biodata sudah ada. Jadi kalau biodata udah ada, kita nggak bisa bikin lagi biodata already exist for this user. Biodata sudah ada untuk user ini. Nah, kalau udah, kita create new biodata. Oh iya, ini kita pakai UUID ya. Jadi dia apa itu, lupa saya. Jadi dia tuh kayak integer, unsigned integer, cuma dia random. Jadi biar gak gampang ke ini, kemasukan apa ya, gampang ke edit gitu. Jadi biar gak apa ya, biar aman lah istilahnya. Kan kalau unsigned kan dia kayak angka kecil gitu, kayak 1, 2, 3, kan bisa ditebak gitu kan. Kalau ini kayak berupa kode, kalau UID dia. Kita untuk biodata sama user kita pakai UUID karena itu merupakan data yang harus diamankan. Nah, di sini saya ada NIK, sama aja sih. Ini NIK kita input, kita isi dengan inputan dari NIK, begitupun seterusnya. Nah, kalau udah kita create new biodata, kalau error kita kembalikan error. Nah, ini pesan ketika kita sudah berhasil menggunakan create-nya. Coba kita akses di Postman, route-nya kita login dulu ya pakai kita nggak pakai ini, nggak pakai row. Jadi lala@gmail.com, send invalid email or password. Oh iya, tadi cuma password. Kita ambil token JWT nya, kita masukkan ke student get. Oh iya, ini URL nya kan tadi URL nya dia root nya dia ini, bentar, dia masuk ke API versi 1, lalu ke student biodata student/biodata. Kita get dulu ya, kita get spirit token, tokennya kita isi, send. Nah, ini adalah data yang sudah kita inputkan tadi. Kalau kita mau input dari sisi backend bisa juga, kita drop tabel biodata dulu, lalu kita rerun biar ke migrate. Nah, kalau udah, kalau kita get ya 0, kosong, terus kita bisa post. Untuk post, nah dia juga sama routes-nya, cuma ganti post /post. Kita kasih bearer token. Oh iya, kalau kita input satu-satu lama banget. Bentar, gini aja, kita input lagi normal.
perempuan kepercayaan. Anak kedua saya Kediri kita simpan. Oke, kita get lagi coba. Nah, kita copy dulu soalnya banyak banget biar gak kelamaan. Nah, terus ini kita hapus ya datanya, kita rerun backendnya. Nah, di sini kan dia udah kosong 0 karena kita udah hapus table. Nah, kalau kita ingin post lewat backend juga bisa lewat Postman. Oh iya, ini kosong ya, kita belum hapus. Kemarin saya hapus aja. Dia ngebalikin itu, ini view data state address. Email, kok ada email student email? Itu sudah saya hapus di get ya tadi. Kita lihat biodata get. Oh ini kita hapus soalnya kemarin udah saya hapus. Nah, ini kalau di get misal kita isi lagi biar tahu jalan mana Kediri perempuan kepercayaan. Anak kedua pernikahan pertama Kediri RT 11 RW 3 Kecamatan Wadas Tanjung Anom. Udah semua, simpan. Aduh, coba kita get student email, kok masih ada ya student email. View data routes kan dia get. Nah, responnya tuh ini harusnya hilang sih, harusnya nggak ada, tapi ini kok ada. Oh, belum saya rerun. Kita drop tabel lagi, coba kita rerun. Kita coba reload, kita isi lagi normal. Kediri 30 2006 perempuan kepercayaan 21 Kediri 11 3 Wates Tanjung Anom. Ini sudah simpan. Coba kita get lagi. Nah, udah hilang, emailnya udah hilang. Tadi saya lupa ngeriran. Nah, tadi kan saya mau cek untuk post dari Postman bisa apa enggak. Aduh, saya rerun dulu. Ini di get harusnya hilang.
Nah 0 ini kita nggak perlu. Nah misal saya mau inputkan Lala Nurmala Putri, kita tambah Putri. Nah kalau sudah, sama seperti di backend, dia akan mengabadikan pesan ini, biodata create successfully, lalu di ada ininya, ini ID-nya berapa, ID-nya ini. Lalu kalau kita get, ada isinya lagi. Lalu kalau kita di sini, nah udah ada isinya langsung, Nurmala Putri. Lalu saya akan menjelaskan di sisi front end. Bentar, sudah cukup saya rasa di back end. Data controller, jadi model juga udah, routes udah, controller udah saya daftarin juga di ini routes utamanya API versi 1 V1. Langsung saja kita ke front end. Nah di sisi front end, untuk biodata saya masukin ke folder pages, lalu di dalam pages ada dashboard. Nah di dalam dashboard ada biodata page. Nah di dalam biodata page ada ini navbar ini navbar daripada navbar utama. Ini layoutnya. Di dalam layout ada navbar dashboard. Navbar dashboard itu yang ini, navbar dashboard yang ini deh, yang ini navbar dashboard. Ya ini tuh dashboard biodata, kunci lokasi, personal umum dan lain-lain. Ini navbar dashboard. Kita kembali ke biodata page. Nah ini juga ada active type, dia defaultnya biodata pribadi. Ada 3, biodata pribadi, biodata orang tua, sama grades, sama nilai ini. Lanjut kita ke biodata pribadi dulu ya, soalnya di deadline di tenggatnya saya isi fitur biodata pribadi dulu. Nah ini student biodata form, saya masuk ke komponen biodata, ini isinya tabs yang tadi. Nah di sini saya mendeklarasikan use state daripada form data sama set form data. Ini juga sudah saya pisahkan ke hooks biodata. Nah ini nanti formnya kita isi sama ini NIK student name yang tadi backend minta. Udah saya kasih type juga biar aman, jadi kalau selain mengisi ini dia nggak bisa. Udah saya pisah. Terus ini jika sudah ada defaultnya false, loading warning. Ini get token ini juga sudah saya pisah biar lebih modular lagi. Saya masukkan ke utils. Ya ini jadi sini dulu aja. Ini saya pakai use callback. Nah ini get data pakai use callback. Nah jika token tidak ada, dia akan nampilin alert ini. Kamu belum login, saya akan login dulu. Set loading true.
Nah ini kita pakai try and catch and finally. Nah ini kita constraint await get biodata, kita asing await get biodata. Ini juga udah saya bisa pakai ini Axios biar lebih modular lagi. Get biodata harus isi apa, harus isi token, parameternya token, versinya ini get Axios instance. Axios instance itu ini Axios create, dia base URL nya ini ambil dari env ini PE versi 1. Kita ke biodata form. Nah kalau udah kita set form datanya, udah diambil set form biodata form data, terus ini juga udah saya bisa normalize biodata. Jadi kalau dia null, jadi kalau dia nggak ada isinya, dia akan isi string kosong biar nggak null. Soalnya kalau null dia error di sisi front end, bukan error sih, kayak warning dari ESLint nya. Nah ini set is existing, dia ngeset is existing true. Nah jadi kalau catch nya error, kalau error dia akan ini nambahin ini, dan akhirnya dia set loading false. Ini dependensinya set form data sama token. Ini kita use effect lagi, kita adanya ada const handle change, dia ada eventnya apa, eventnya input sama select. Dan dia bikin ini const name value, kemudian target, ini list field yang hanya boleh angka. Jadi saya bikin ini variable only number fields, ada NIK, NISN, kartu keluarga, RT, RW, anak ke, dari pernikahan, terus sama nomor HP. Jadi dia nggak bisa diisi sama huruf. Nah let new value kita isi dengan value dari mana, value dari ini. Only number fields, hanya number fields, termasuk includes name. Ini pengecekannya, hapus semua karakter selain angka. Nah kalau udah kita set form data. Nah handle blur ini digunakan agar si errornya dia tidak muncul langsung. Jadi dia enggak misal ketika kita mengetik NISN dan panjangnya belum sampai 10 digit misal, dia tuh belum muncul peringatannya. Nah kalau udah fieldnya udah enggak disentuh, baru dia muncul gitu. Ini kita set warning itu nanti kita taruh di ini. Nah name, untuk name NISN warningnya ini pesannya, untuk NIK pesannya ini, untuk kakak pesannya ini. Kita set lalu warningnya. Terus ini handle submit. Jika tidak ada token seperti biasa ada alertnya. Ini confirm save yang tadi, kalau mau simpan dia muncul ini dulu, mau beneran simpan apa tidak. Kalau iya dia kesimpan, kalau tidak dia kesimpan. Kalau dia pilih ya simpan, dia kesimpan dan tidak bisa diedit. Kalau batal ya belum disimpan.
Nah, ini jika confirm tidak disimpan, ini kita payload, kita try and catch lagi. Nah, set loading, set from data, kita set semua, kita sukses, beauty harus disimpan. Terus kemudian kita reload formnya, bukan halamannya, kita catch, and finally kita masuk ke returnnya. Di form kita unsubmitnya pakai handle submit tadi, pakai ini. Nah, inputannya saya juga bikin sendiri inputannya. Untuk atribut-atributnya ada yang baru seperti warning ini. Nah, warning yang tadi untuk menampilkan pesan di bawah NIK, NISN sama nomor KK, bahwasanya harus beberapa digit. Ini ada on blur juga yang tadi. Ini pesannya. Jadi di bawah, jadi ada div. Nah, div ini sebagai kontainer. Nah, di dalam kontainer ini ada label, input sama pay paragraf. Ini label siswa, value from ini unchanged, handle submit, disable. Nah, kalau dia udah diisi atau semuanya, kan kalau udah disimpan dia kan berarti datanya is existing. Jadi dia disable. Terus input mode-nya teks, tipenya teks. Form data ini juga minimal panjangnya 10, maksimal panjangnya 10, pattern 10. Jadi kalau di input lebih dari 10 digit dia nggak bisa, dan dia menghapus huruf. Ini juga begitu dengan untuk NIK, kartu keluarga, ini semua sama sih. Nah, ini saya jadikan satu untuk jenis kelamin sama agama. Ini juga untuk anak ke sama dari pernikahan ke, saya jadikan satu dalam satu baris. Ini ada alamat, kota atau kabupaten, city or regency, ada RT RW saya jadikan satu juga, kecamatan, kelurahan, nomor HP. Nah, ini button, kalau dia belum is existing, dia ini belum existing, dia bikinnya bikin kalau udah ada dia cursor allow, dan kalau belum dia ini sampai ini gitu. Kita sudah menjelaskan implementasi front end-nya, sudah menjelaskan back end, model controller serta roots-nya. Di front end juga sudah saya jelaskan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.